partner aku yaitu. Halo, nama aku JJ. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Zaincast? Apa tuh Kak? Zaincast sendiri adalah event pertama podcast yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan yang berkolaborasi dengan guru-guru SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Nah, karena kita semua sudah tahu arti dari Zaincast, hari ini kita akan sharing-sharing tentang mengapa kita butuh literasi. Sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, kita mau perkenalan dulu nih sama narasumber kita yang kece banget, yaitu Ibu Zunaria. Kepada Ibu Zunaria dipersilakan. Halo Bu Zun. Hai. Halo Ibu, apa Halo kabarnya juga, Ibu? alhamdulillah baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan kalian sudah menyebut nama ibu dengan baik, ya. Ibu Bu Zunaria mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai 3, lalu kelas 12 IPS 1 sampai 5. Kegiatan ibu selain sebagai pengajar juga sebagai wali kelas, jadi juga harus bertanggung jawab dengan kondisi anak-anak di kelas maupun di luar kelas. Itu sebagai tanggung jawab sebagai wali kelas. Selebihnya ibu adalah ibu rumah tangga biasa yang disibukkan dengan urusan anak-anak dan urusan rumah ibu sendiri. Oke, itu mungkin ya cukup ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Nah, karena kita semua sudah berkenalan dengan Ibu Zunaria, langsung aja yuk kita masuk ke topik utama kita, yaitu mengapa kita butuh literasi. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya nih Bu, selama ini kita selalu dengar kata literasi itu sendiri. Secara umum, literasi menurut Ibu itu apa ya? Literasi itu mudah diucapkan kalian semua hafal, bahkan kalau logonya pun kita selalu. Tadi ibu foto L, itu literasi, jadi bukan kampanye ya. Apa itu literasi? Jadi kalau menurut ibu, ya ibu berkata literasi itu apa? Berdasarkan apa yang ibu dapat, gitu ya. Baik. Jadi sebenarnya literasi itu memang sebuah kegiatan yang tidak bisa dijauhkan dari sebuah kegiatan membaca dan menulis. Tapi ingat, literasi itu asal katanya literatur dari bahasa Yunani, artinya proses belajar. Jadi maksudnya bukan cuma baca, selesai, lalu kamu menulis. Itu sebuah kegiatan yang tidak mudah loh untuk dilakukan. Mengapa ibu mengatakan demikian? Karena budaya kita belum ke sana. Jadi yang sekarang kita lakukan itu adalah baru dasarnya. Kan kamu mengatakan ya, ada tugas guru. Apa tugas gurunya? Literasi. Literasinya apa? Membaca. Betul, memang membaca betul. Karena itu bagian dari arti kata literasi. Tapi bukan cuma di situ membacanya. Setelah membaca ada tuntutan yang lebih dalam, menulis. Sekarang ibu tanya sama kamu kalau disuruh mengarang sama guru di kelas, itu butuh waktu lama atau tidak? Butuh waktu lama. Betul. Yang kamu pikirkan tuh kamu bukan tema. Apa? Jalan cerita. Apa yang Kamu- ingin dikarang? Kamu sudah memikirkan, aduh saya mau mengarang apa ya? Ketika kalimat pertama, kata pertama sudah muncul, truk ya. Asik tuh kamu menulis. Tapi kamu nggak sadar bahwa apa yang kamu tulis itu nanti dia tidak berkoheren, tidak menyatu sama paragraf 1, paragraf 2, lalu sama judul dan tema. Karena kalian sudah terbiasa kalau mengarang itu tidak memikirkan tema, tapi yang kamu pikirkan adalah kata pertama yang kamu mau tulis itu apa. Iya enggak? Iya Bu, Ah. biasanya sih gitu ya Bu. Kata pertama udah muncul dah. Apakah literasi kamu berhasil? Belum. Kamu baru baca, kamu baru menulis. Tapi menulis kamu apakah sesuai dengan keinginan berliterasi? Belum sampai situ. Oke. Itu pengertian literasinya. Oke. Paham gak nih Zaincast? Asli. Oke, karena kita udah lumayan mengenal apa itu literasi, kita ada pertanyaan lagi nih Bu. Semisal literasi itu
apa sih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang dijalankan dari kata literasi dan keseluruhan mengenai makna dari literasi itu sendiri? Tadi di awal dikatakan bahwa literasi itu membaca. Mohon maaf jika ibu mengambil contoh wahyu pertama Rasulullah ya. Rasulullah ketika wahyu pertama muncul datang menggigil sampai dipeluk, Iqra, bacalah. Tapi bacanya bukan seperti bacanya keledai yang dia mencari biji-bijian di antara sela-sela helai kertas, halaman buku. Ingat anekdot ya, itu menyindir kita loh. Kan kamu kalau baca kan nih, tugas dari guru bahasa Indonesia baca novel ya, baca kan? Iya, bisa. Terus apakah kamu paham maksudnya? Belum. Belum kan? Ketika ibu bertanya siapa tokohnya, kenapa tokohnya begini, kamu kan pasti nggak tahu bu. Jadi nggak sampai ke arah literasi kita tuh belum gitu. Jadi kamu tuh baru saya menjalankan tugas, selesai sudah, dapat nilai. Tapi ketika kamu ada yang tertinggal nggak di sini, nah itu kamu nggak tahu. Itu sebenarnya arah literasi itu ingin meninggalkan makna, ingin meninggalkan kesan di orang yang sudah membaca itu bahan renungan. Maka Iqra itu nggak mudah, Iqra itu susah. Jadi bukan cuma Iqra mau ulangan, setelah ulangan terus di tengah kelas soal kedua kamu begini, duh semalam baca deh ini deh, kok lupa ya gitu. Bukan itu, bukan membaca bukan untuk menjawab soal, tapi membaca itu untuk mencari apa yang tertinggal di kepala menjadi sebuah bahan perenungan. Lalu nanti kita mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Harusnya seperti itu. Tapi kan kita belum. Belum. Makanya akhirnya tujuan literasi kamu hanya menyelesaikan bacaan. Sudah itu gue bebas karena gue udah baca buku. Apa yang tertinggal? Unsur ekstrinsik amanah di dalam novel atau buku yang dibaca apa? Nggak tahu. Yang penting gue udah selesai, beban gue hilang, misalkan itu kan yang terjadi kan sama kalian. Oke, terima kasih Ibu untuk kita dari tadi udah mengenal Ibu karakteristik dari kehidupan yang dimana ada kata literasinya di dalamnya. Nah, sebenarnya manfaatnya hanya untuk mengingat kita terhadap satu kejadian atau satu hal yang telah kita lalui, atau ada banyak sih Bu manfaat dari kita berliterasi itu sendiri? Literasi kan membaca ya. Membaca itu kan sebetulnya sebuah kegiatan yang dia prospeknya ke depan dengan bekal kejadian masa lalu. Ketika kita bisa membaca sesuatu fenomena, kita lihat, biasanya kita mengaitkan, dulu pernah loh terjadi. Kan kita diharapkan setelah kita bisa membaca, kita bisa memprediksi, oh ini tuh akan begini, lalu kita pasti harus bisa mencari solusi. Jadi maksudnya begini, orang yang membaca dengan orang yang tidak membaca itu akan beda. Kamu gak pernah baca buku, bacanya cuma buku teks, buku pelajaran. Ketika bertemu dengan orang yang senang membaca buku, di situ sudah terlihat belum perbedaannya? Terlihat. Kelasnya beda gak? Terlihat. Beda. Diajak ngobrol nyambung yang mana? Yang membaca buku. Orang membaca buku itu wawasannya tuh ke depan loh. Jadi nggak, tapi katanya, nah itu kan begitu tuh ya. Nggak bisa, soalnya katanya. Dia hanya bersandar pada kejadian-kejadian atau data empiris yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau orang membaca, dia punya fakta. Oh, ini pernah terjadi loh tahun segini. Pandemi ini bukan cuma ini loh. Dulu pun flu itu sebagai sebuah pandemi juga. Nah, sekarang ini harus segera diselesaikan. Kita harus melakukan vaksin, karena dengan itu kita bisa. Nah, itu dari mana? Ya karena literasi, dia membaca.
Jadi kalau kita cuma katanya ya selesai lah sudah. Kan di sini masih banyak ya yang miris banget mengenai literasi, apalagi anak-anak Indonesia yang katanya literasi itu kurang. Menurut Ibu apa sih Bu upaya yang kita bisa hindari atau kita kurangi dari literasi agar semua anak-anak bangsa di Indonesia ini bisa berliterasi sesuka mereka dan literasi juga dapat menyenangkan bagi anak-anak seusia kami? Jawabannya boleh dibilang telat atau tidak ya. Sebetulnya pemupukannya harusnya sejak awal, sejak dini. Sekarang aku tanya, kamu di keluarga dibiasakan membaca nggak? Kalau saya sendiri sih lumayan suka untuk membaca, cuman tidak dibiasakan gitu. Tidak dibiasakan. Menurut data 2012 itu, 1 di antara 1000 keluarga itu hanya 1 keluarga yang membiasakan anaknya sejak dini tuh baca buku, membaca, gitu ya. Selebihnya kan kita lihat sendiri di masyarakat kita. Jadi 2012 itu minat membaca anak di Indonesia itu 1/1000 karena keluarga membentuknya. Nah, bagaimana Bu saya supaya cinta membaca? Dorongannya harus dari dalam diri. Terus kamu perjuangannya juga harus kuat karena kamu harus bisa dipisahkan dengan gawai kamu. Gawai itu luar biasa racunnya. Jadi kamu akan kalah ketika kamu disodorkan buku bersanding dengan gawai. Kamu pilih mana? Gawai. Sebentar deh ada WA. Sebentar deh lainnya menyala. Buku nanti dulu. Nah, ini sebenarnya kalau untuk usia kalian sudah harus kalian sendiri yang memanage waktu dan memanage hati untuk berhijrah. Mulai tidak menanggalkan sepenuhnya, tapi mulai memberi prioritas. Kapan ini dipakai dan kapan ini harus saya mulai. Terima kasih banyak Ibu. Karena kita sudah memahami nih bagaimana literasi, dan teman-teman Zenket pasti udah pada tahu dong literasi itu secara keseluruhan dan upaya-upaya yang dapat kita tanggulangi untuk berliterasi itu sendiri. Dari Ibu Zunaria ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman Zenkes untuk kita pesan atau pesannya untuk pendengar Zenkes sendiri agar lebih leluasa nih Bu untuk kedepannya berliterasi? Ya, baik anak-anak tercinta, anak-anak hebat, anak-anak yang akan memikul perjuangan ke depan, silahkan kalian mulai menata hati, menata diri, karena ternyata kita benar-benar harus sudah berliterasi agar kalian menjadi penerus yang berwawasan tinggi, bukan penerus budaknya sebuah teknologi gawai yang tidak bisa kalian lepaskan. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih untuk Bu Zunaria atas waktunya dan atas materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga pastinya terima kasih untuk teman-teman Zenkes yang sudah menonton dan menyimak video podcast berikut ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.